Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat 20 Oktober 2023. Di kesempatan pagi ini seperti biasa, sebelum kita memetakan untuk satu hari ke depan di emas, kita akan mereview satu hari kemarin. Kita bisa melihat bagaimana potensi, bagaimana resiko yang bisa kita terima saat posisi kita berbanding terbalik dengan analisa yang kita lakukan berbanding terbalik dengan real marketnya. Kita mulai dari garis tren yang kita buat ya, naik turun ya, kemudian setelah terkoreksi kemudian balik naik lagi. Kita perkirakan akan kembali naik ya. Di posisi bawah kita tempatkan sell di 1943. Diingat posisi bawah kita tempatkan 1943 ini dengan harapan kita hanya memanfaatkan dari level psikologis di sana. Kemudian seiring perjalanan waktu ini sempat terkoreksi kecil ya, namun tidak sampai tersentuh di posisi sell-nya. Kemudian mulai mengayun lagi ke atas. Di posisi atas sudah kita siapkan di 1957.57 di sana sebagai area resisten ya. Kenapa kita menempatkan di sana? Satu, dari sisi jarak kita mengambil yang tidak terlalu jauh. Yang kedua, dari probabilitas ya, kemungkinan berada di 1981 untuk area jenuhnya, sehingga kita manfaatkan posisi buy lebih dekat, posisi sell juga lebih dekat di sana. Kemudian di perjalanan candlenya ya, malam akhirnya tersentuh di 1957. Di sepanjang hari tidak ada pergerakan yang signifikan ya, sempat datar cukup lama ya, terkadang buat ini yang tidak bersabar dalam menunggu peluang yang ada ya. Ternyata setelah mulai menjelang malam ini sudah mulai bergeliat ya, sudah mulai tersentuh di sana, kemudian sempat koreksi kecil sekitar dari titik entry ya, sempat koreksi namun tidak terlalu signifikan di sana ya. Kemudian setelahnya kembali naik sehingga di target itu tercapai ya, hingga target itu tercapai. Kemudian kembali momentum bullish ya hingga di 1971 dan akhirnya mendekati jenuh, kembali ditolak dan terakhir ditutup dengan tidak terlalu jauh dari target yang kedua. Dengan demikian, ketika kita hanya menggunakan pemetaan pagi ya, tanpa melakukan penambahan tanpa kita melakukan tambahan untuk entry-nya, maka kita hanya mendapatkan satu posisi dan itu sudah tercapai dengan dua targetnya. Itu artinya satu posisi bisa mendapatkan sekitar 1400 ya, 140 pips lebih ya. Tentu ini sudah lebih dari cukup untuk target harian. Kalau kita menggunakan trading harian, mungkin teman-teman sebagian menggunakan scalping ya, tentu nanti berbeda di sana. Yang jelas target satu hari kemarin sudah bisa kita dapatkan dengan maksimum ya, sesuai dengan mappingnya. Berikutnya kita akan coba untuk petakan satu hari ke depan untuk hari ini, hari Jumat ini. Kita juga perlu hati-hati, waspada di hari Jumat. Bisa jadi ada pergerakan-pergerakan yang signifikan di sana yang tidak kita duga. Mengingat mau tutupan, MetaTrader mau tutup untuk hari ini, Sabtu dan Minggu tidak ada aktivitas ya. Perlu diwaspadai untuk posisi kita. Kalau kita menggunakan harian, diusahakan sebelum tutup hari sudah close duluan, karena memang Sabtu Minggu nanti berhenti, Senin bisa melompat cukup jauh.
Baik, kita kembali ke analisa ya. Kita kembali ke mapping hari ini. Satu hari kemarin kalau kita lihat momentum bullish masih cukup kuat. Satu momentum bullish cukup kuat di sana. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi eh, level ya, resisten, berada di area resisten. Satu harus kita perhatikan. Yang kedua dari sisi eh, koreksi ya, nanti juga kita akan pertimbangkan. Kalau kita melihat dari time frame daily ya, daily ini geliat bullish-nya masih cukup panjang, tidak ada rejeksi yang berarti, sehingga dari sisi kekuatan eh, masih akan berpeluang naik ya. Namun demikian tetap kita perhatikan dari penolakan-penolakan sebelumnya. Kita coba untuk lihat di time frame H4 ya. Di time frame H4 sama halnya dengan di D1 juga harus memperhatikan dari sisi benturan level psikologisnya. Kalau kita menggunakan struktur ya, tentu ini masih berpeluang atau strukturnya masih mengarah ke atas. Seperti di hari-hari yang kemarin sudah kita perkirakan di kondisi geopolitik yang masih hangat saat ini, emas menjadi salah satu instrumen yang dianggap paling aman sebagai safe havennya. Di H4 ada rejeksi ya, di H4 ada rejeksi, itu artinya bisa berpotensi terkoreksi ya. Bisa berpotensi terkoreksi. Kalau kita tarik garis dari sana naik kemudian koreksi lagi, kemudian kembali naik lagi, terkoreksi kembali, kemudian setelahnya naik lagi ya. Kita harus berhati-hati berada di area penolakan ya, berada di area resisten ya. Sekalipun masih berpeluang kecil, berpeluang naik lagi, tapi juga kita harus perhatikan dari sisi penolakan-penolakan yang ada di sana. Kita perkirakan justru akan terkoreksi dulu, akan terkoreksi eh, mungkin hingga di kisaran 1962 bisa juga nanti menjadi daily range untuk hari ini. Oke, kita coba untuk menarik garis untuk kita petakan kira-kira potensi untuk entry-nya di mana. Ya, kita sudah membuat garisnya, ini kira-kira untuk sketnya, untuk pemetaan umumnya. Tinggal kita menempatkan entry point kita ya. Kita tempatkan untuk selnya, kita tempatkan selnya di 1970, kemudian nanti kita targetkan di 1963 yang pertama. Kemudian lewat di sana kita tempatkan kembali untuk target yang berikutnya ya, target yang kedua. Target yang kedua kita tempatkan di 1956. Area jenuh untuk hari ini kita perkirakan ya. Kita perkirakan di 1946 ya, untuk hari ini. Dengan melihat dari sisi daily range-nya. Oke, hari ini kita perkirakan hingga mendekati 1946 untuk jenuh jualnya. Sementara untuk jenuh belinya kita akan lihat nanti dari
time frame besar dulu ya, kita lihat di sisi atasnya. Oke, dari sisi atas kita perkirakan maksimum di 2010 ya. Hampir mendekati angka 2000. Sementara untuk titik entry ya, titik entry kita akan coba untuk mendekati. Kita tempatkan untuk titik entry-nya di atas level psikologisnya. Kita tempatkan di atas level psikologisnya. Di 1983 dengan targetnya kita coba untuk lihat dari garis sebelah kiri ya, memudahkan kita nanti untuk menempatkan target transaksi kita ya. Oke, kita sudah menempatkan ya, ini dari sisi garis-garisnya mendekati level-level penting dari sisi sebelah kiri tadi ya. Tinggal kita menempatkan angka di sana. Tadi di range-nya kira-kira di angka itu. Kemudian perkiraan kita akan terkoreksi hingga mendekati 1963 ya. Kemudian nanti bisa kembali berbalik naik, dan jika break di sana akan berpotensi lanjut turun. Kita tandai dulu area pentingnya di atas, kita tandai sebagai bentuk nanti kita perhatikan di sana. Ini adalah area uji yang di atas, kemudian yang di bawah nanti kita uji di sana di kisaran 1963 ini. Kemudian terakhir untuk posisi yang di bawah ya, kita harus perhatikan di sini juga. Ada dua potensi yang nanti kita siapkan, dua-duanya punya peluang yang sama. Jadi kita bisa menggunakan mana nanti yang lebih cenderung. Pertama kita uji, kalau dia mampu menembus maka akan berpeluang berlanjut. Ketika tidak mampu maka dia berpeluang akan berbalik. Tinggal menunggu nanti bagaimana triggernya. Tinggal kita lihat bagaimana petunjuk ketika dia sudah mendekati area-area ini. Oke, kita akan tuliskan di sana untuk selnya di 1970. 1970.71 ini untuk posisi selnya. Kemudian untuk targetnya yang terdekat ya, target yang terdekat dari entry pertama kita tempatkan di 1963. Ini untuk targetnya di 1963.28 ya, poin 28. Ini target yang pertama di 1963.28. Sekaligus menjadi area ujinya atau menjadi resisten yang terdekat. Sementara ketika mampu menembus maka kita akan targetkan yang kedua. Perkiraan ketika dia turun akan mendekati 1956.01. Sekali lagi ini juga bisa menjadi area resisten berikutnya, area uji berikutnya. Sementara area jenuhnya kita hari ini untuk area jenuh jual kita tempatkan di 1940.
ya. Di 1946 ya, kita nanti lebih berhati-hati di area ini. Artinya bisa jadi nanti akan memantul di sana. Sementara posisi buy kita tempatkan di 1983. 1983,58. Kemudian untuk target yang terdekat kita tempatkan 1989. Target yang terdekat kita tempatkan 1989 ya. Poin 52. Hati-hati ketika nanti tersentuh, sekali lagi teman-teman harus sudah mempersiapkan antisipasinya ya. Mungkin bisa di recover dengan stop loss, bisa di recover dengan pending order atau dengan switching, dengan averaging, silahkan nanti disiapkan semuanya. Berikutnya target selanjutnya kita akan tempatkan di 1998. 1998,21 ya, sekaligus ini nanti menjadi area uji yang kedua, jadi resisten yang kedua. Baru terakhir di area jenuhnya kita tempatkan di 2010. 2010 ini untuk area jenuhnya, sebagai bentuk kita lebih berhati-hati di sini nanti. Sehingga jangan sampai kita masuk di posisi-posisi jenuh yang berpeluang dia akan memantul. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk hari ini, mudah-mudahan bisa maksimum profit kita, peluang yang terbaik kita bisa dapatkan dan bisa meminimalkan tingkat kerugian. Jaga konsistensi di dalam money manajemennya, di dalam psikologi, dan jaga jangan sampai overload di sana, karena itulah bagian dari fase awal untuk kehancuran kita. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.